Saya dukung Pak, saya dukung. Ya, Bapak bisa lihat tuh, bandingkan Refli Harun dengan pembantu-pembantu Bapak. Tapi saya tidak ingin masuk pemerintahan Bapak karena saya udah berjanji untuk menjadi oposisi 5 tahun. Ya. Apakah saya terima uang ketika jadi komut misalnya? 3 hal yang saya lakukan. Tidak merekrut satupun karyawan, dan you can lihat, ya, you can see adakah karyawan titipan Refli Harun di 2 BUMN yang pernah saya masuki. Yang kedua, tidak pernah terima honor tambahan kecuali honor resmi. Dan ketiga, tidak pernah main proyek, Pak. Ada nggak orang declare seperti itu, Pak? Dan jadi lawyer nggak pernah juga menyogok hakim karena memang lawyernya cuma di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau pembantu-pembantu Bapak main KKN, main sogok ketika berprofesi sebagai apapun, parah. Omon-omon membentuk pemerintahan yang bersih itu. Tetapi sekali lagi saya berharap Pak Prabowo, bentuklah pemerintahan yang bersih itu. Berantaslah korupsi. Naikkan angka indeks persepsi korupsi kita dari 34 ke 50 ke atas. Biar negara kita tidak lagi menjadi negara yang korup tapi sudah negara bersih. Segala daya upaya yang radikal, revolusioner, ya kan, out of the box akan saya dukung, Pak. Dan hanya orang yang gak bermasalah yang mau mendukung pemberantasan korupsi ke akar-akarnya. Tapi kalau sudah bakbi bu, kita hargai HAM dan lain sebagainya. Untuk memberantas korupsi, ya, lain persoalannya. Tetapi kalau memberantas lawan politik, nah itu kita gak rela. Kalau memberantas korupsi, Pak, go ahead. Ya, go ahead. Yang korup beneran, jangan yang korup-korupan atau yang dikriminalisasi. Jadi sekali lagi saya bersemangat, bergairah setiap Prabowo Subianto bilang memberantas korupsi, berantas korupsi. Itulah passion saya, keinginan saya dan teman-teman lainnya. Yang saya sudah tidak dapatkan lagi di Mulyono. Di Mulyono ngomong aja akan saya gigit, ya kan. Ternyata dia menjadikan kasus-kasus korupsi untuk menyandra orang. Apakah Bapak juga tersandra? I don't know exactly. Tapi kalau tidak tersandra, ayo kita bersama-sama berantas korupsi dan bentuklah pemerintahan bersih. Jadi pemerintahan bersih itu, Pak, pemerintahan yang tidak omon-omon, pemerintahan yang tidak disaisin, tidak dihela orang-orang yang bermasalah. Ya. Bukan orang-orang yang main korup atau menteri yang pernah saya dengar ngomong, ini negara ini sudah rusak serusak-rusaknya. Kalau kita tidak ikut main, orang lain yang akan main duluan. Apa-apaan begitu. Bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Mari kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita amankan semua kekayaan bangsa Indonesia. Gue gak mau belain Tom Lembong karena ngapain juga, temen gue bukan, bokap gue bukan, suami gue bukan. Kalau dia salah, adili dia seadil-adilnya. Karena habis ini gue juga nungguin mendak-mendak lain untuk diusut kasus tentang impor gulanya. Jangan tutup mata ya, Tom Lembong itu impor gula sekitar 5 juta ton. Enggar Triastolukita sebanyak 15 juta ton. Agus Suparmanto sebanyak 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi 13 juta ton. Ini terjadi di tahun 2015 sampai 2023. Kalau gitu logikanya pengambil keputusan setelah Tom Lembong juga terlibat dong. Kalian lihat data ini.
grafik konsumsi dan produksi gula dari 2015 sampai 2023. Grafiknya sama loh. Gak ada satupun tahun di mana produksi gula di negara kita itu melebihi jumlah konsumsinya. Jadi gue benar-benar pengen tahu apakah benar di tahun 2015 itu terjadi surplus gula. Terus kita lihat satu data lagi ya. Gue harap kalian gak tutup mata. Ini adalah grafik produksi dan impor gula di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2023. Kalian bisa fokus aja sama yang warna biru dan oranye. Dimana sejak tahun 2015 aja, impor gula itu selalu bertambah. Padahal kalau kita lihat produksinya tuh cenderung stabil. Katanya harusnya impor itu sesuai kebutuhan kan? Tapi tiap tahun produksian dalam negeri nggak berkurang, tapi kok impornya nambah drastis banget. Emangnya iya konsumsi kita sebanyak itu? Jadi please usut tuntas kasusnya Tom Lembong, tapi jangan lupa untuk dibuka ke publik semuanya karena banyak banget tanda tanya dan blur di dalamnya. Jangan sampai ini cuma kriminalisasi terhadap oposisi ya. Pas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, dua video kita luncurkan di awal video ini soal bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang sepakat bari bersama, yang tidak minggir, kurang lebih begitu ya. Setuju. Dan lebih setuju lagi dengan kata-kata yang disampaikan oleh tadi entah itu siapa namanya ya, yang jelas perempuan cantik itu. Dia bicara mengenai bagaimana data dan fakta impor gula. Dia bilang, ngapain juga saya mau bela Tom Lembong, suami bukan ya. Apa bukan begitu. Tetapi intinya adalah yang ingin rakyat ketahui adalah kebenaran yang sebenar-benarnya, bukan kebenaran yang ditutup sebagian atau dibuka sebagian. Begitu ya. Jadi saudara sekalian, kita bahas tekad Prabowo yang luhur sekali ya. Dia bertekad untuk luar biasa. Dan jangan lupa ya, ternyata tanggal 4 itu ada nanti demo 411 ya, itu ramai kan kawan-kawan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Tanggal 44 reuni, nanti akan dilihat apakah pemerintahan Presiden Prabowo cukup kooperatif dengan ini ataukah justru sebaliknya akan bertindak represif. Kalau represif itu pasti dari Mulyono. Karena saya yakin Mulyono part of the problem dalam hal pemberantasan korupsi ya. Apalagi temanya tuntut Mulyono. Jadi saudara sekalian, kita coba lihat ya apa yang disampaikan oleh, nanti kita akan lihat, kita akan masukkan apa yang disampaikan oleh Muhammad ya, Habib Muhammad mengenai 411 undangan terbuka sifatnya. Nanti kalau ada ya tampilkan ya, kalau ada sih sebenarnya nanti saya kasih, tetapi kalau udah ada di grup-grup silakan. Jadi coba kita bacakan sobat RH sekalian mengenai apa yang dikatakan Prabowo yang saya setuju sekali ya. Tidak ada yang tidak setuju, yaitu ketika Prabowo mengatakan bahwa ini ingin wujudkan pemerintahan bersih, Prabowo yang tidak mau bersama saya minggir. Ini bersama apa Pak Presiden bersama doang? Apa bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih? Kalau bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih, Refli Harun akan berada di garda terdepan. Yel-yel mendukung Prabowo untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Dan Bapak Presiden harus mengenali mana yang yel-yel, yang kemudian tukang suap, tukang terima barang-barang haram dari Republik ini ya. Jangan teriak-teriak tapi di belakang Bapak tuh pedagang semua, tukang suap semua, tukang korup semua dan lain sebagainya ya. Sekali lagi, yang marah dengan pernyataan saya ini hanya koruptor. Kalau nggak koruptor tuh nggak akan marah. Ya.
Jadi musuh kita bukan Prabowo, musuh kita adalah bukan para menteri yang baik, tapi musuh kita adalah para koruptor yang berlindung di balik ketiak kekuasaan. Seolah-olah menjadi nabi orang baik, tapi dia tukang colong uang negara, ya. Baik melalui suap yang konvensional, terima duit, atau yang lebih modern, yaitu melakukan korupsi yang berjaringan. Oke, kita bacakan ini ya. Ingin wujudkan pemerintahan bersih, Prabowo yang tidak mau bersama saya minggir. Oke, kita bacakan secara semangat. Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih. Ya, secara tegas, jika ada yang tidak mau bersamanya silakan minggir. Setuju. Hal itu disampaikan dalam pidato acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Indonesia GSN di Indonesia Arena GBK, Jakarta. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Oke, karena itu saya bertekad memimpin pemerintahan Republik Indonesia yang bersih, kata Prabowo dalam pidatonya. Yang bersama saya ayo, yang tidak mau bersama saya minggir, tambahnya. Saya nggak mau minggir, Pak. Saya mau di tengah. Kalau Bapak mengatakan mewujudkan pemerintahan yang bersih, kita sama-sama, Pak Prabowo. Jangan diragukan lagi komitmen orang-orang yang kritis pada pemerintahan Presiden Mulyono selama ini. Tapi Bapak omon-omon apa enggak? Kalau omon-omon enggak ada gunanya. Tapi kalau tidak omon-omon, pecat menteri-menteri yang korup itu. Ya, dalam 100 hari Bapak lihat tuh mana yang korup, mana yang enggak. Mana yang biasa memanfaatkan jabatan. Jangan takut pada menteri senior sekalipun. Kalau takut bukan presiden namanya. Oke ya. Wah, ini semangat nih saya kalau ngomong begitu. Prabowo mengajak bekerja bersama untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ia juga mengajak untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa mulai dari Presiden RI ke-1, Soekarno alias Bung Karno hingga Sudirman. Mari kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita amankan semua kekayaan bangsa Indonesia. Mari kita wujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita. Cita-cita Bung Karno, cita-cita Bung Hatta, cita-cita Bung Syahrir, cita-cita Sudirman, cita-cita semua pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia rakyat hidup sejahtera, ungkapnya. Setuju. Gak ada yang gak setuju. Ya. Apalagi kalau Bapak menyitir amanat the founding parents, amanat para pendiri bangsa, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Setuju. Nggak ada yang nggak setuju. Ya, kita tidak berbeda, Pak, dalam soal seperti itu. Tidak berbeda. Ya, musuh kita sama. Orang-orang korup. Nah, kalau orang korup itu masih Bapak simpan di dalam kabinet, nah itulah masalah kita. Ya, kita ingin orang sebersih-bersihnya, minimal orang yang bisa diterima. Ya, coba cek harta kekayaan pejabat pemerintahan Bapak itu. Ini LHKPN dia yang dia laporkan baru. Ini coba diinvestigasi hartanya, masuk akal nggak yang dilaporkan dengan harta yang sesungguhnya? Itu soalnya, ya. Kita tahu menteri-menteri itu punya rumah di mana-mana dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba yang dilaporkan cuma puluhan miliar, ya. Padahal harga satu rumah mereka di tempat-tempat premium itu bisa puluhan miliar. Jadi tolong jangan sekedar omon-omon. Saya yakin Pak Presiden Prabowo itu punya obsesi untuk membanggakan negara ini. Ya, jangan sampai Tifatul Sembiring membicarakan lagi pantun yang sudah saya perbaiki. Aku kira angin yang mendesir, ternyata hanya patahnya dahan. Aku kira singa padang pasir, ternyata hanya kucing rumahan. And then you are not kucing rumahan. You are singa padang pasir, ya, yang akan mengaum, memberantas para koruptor. Itu harapannya, Pak, harapannya, ya. Harapannya, ya. Jangan sampai kemudian pengalaman buruk saya yang sederhana terjadi. Tapi ini pengalaman main-main. One day datanglah saya ke Monas. Lalu ada penjual bakso yang dari suku tertentu, saya tidak menyebut sukunya apa. Di gerobak dia ada bakso tenis
sebesar bola tenis yang sangat nikmat kelihatannya. Pesanlah saya bakso tenis itu. Ternyata yang disajikan ke saya adalah yang ukurannya lebih kecil, bahkan sepertiganya saja dari yang terdisplay. Lalu saya tanyakan, loh kok kecil? Yang itu gimana? Itu contoh. Coba bayangkan. Jadi kita tidak berharap Bapak lagi omon-omon tentang mimpi pemerintahan yang bersih. Tapi betul-betul itu adalah bagian dari tekad. Saya dukung Pak, saya dukung. Ya, Bapak bisa lihat tuh, bandingkan Refli Harun dengan pembantu-pembantu Bapak. Tapi saya tidak ingin masuk pemerintahan Bapak karena saya udah berjanji untuk menjadi oposisi 5 tahun. Ya. Apakah saya terima uang ketika jadi komut misalnya? 3 hal yang saya lakukan. Tidak merekrut satupun karyawan, dan you can lihat, ya, you can see adakah karyawan titipan Refli Harun di 2 BUMN yang pernah saya masuki. Yang kedua, tidak pernah terima honor tambahan kecuali honor resmi. Dan ketiga, tidak pernah main proyek, Pak. Ada nggak orang declare seperti itu, Pak? Dan jadi lawyer nggak pernah juga menyogok hakim karena memang lawyeringnya cuma di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau pembantu-pembantu Bapak main KKN, main sogok ketika berprofesi sebagai apapun, parah. Omon-omon membentuk pemerintahan yang bersih itu. Tetapi sekali lagi saya berharap Pak Prabowo, bentuklah pemerintahan yang bersih itu. Berantaslah korupsi. Naikkan angka indeks persepsi korupsi kita dari 34 ke 50 ke atas. Biar negara kita tidak lagi menjadi negara yang korup tapi sudah negara bersih. Segala daya upaya yang radikal, revolusioner, ya kan, out of the box akan saya dukung, Pak. Dan hanya orang yang gak bermasalah yang mau mendukung pemberantasan korupsi ke akar-akarnya. Tapi kalau sudah bak bibu, kita hargai HAM dan lain sebagainya. Untuk memberantas korupsi, ya, lain persoalannya. Tetapi kalau memberantas lawan politik, nah itu kita nggak rela. Kalau memberantas korupsi, Pak, go ahead, ya, go ahead. Yang korup beneran, jangan yang korup-korupan atau yang dikriminalisasi, ya. Wah, hebat nih Kejaksaan Agung. Begitu dia press conference pakai jam tangan 1,1 miliar, kan namanya sontoloyo, ya kan. Oh, wajar dong jaksa-jaksa sekarang hebat. Mana ada, Pak? Mana ada pegawai Republik Indonesia ini yang kalau cuma jadi pegawai bisa beli jam tangan 1 miliar. Eman-eman duitnya, ya kan. Hanya pengusaha yang besar betul atau dikasih. Jadi sekali lagi saya bersemangat, bergairah setiap Prabowo Subianto bilang memberantas korupsi, berantas korupsi, berantas korupsi. Itulah passion saya, keinginan saya dan teman-teman lainnya. Yang saya sudah tidak dapatkan lagi di Mulyono. Di Mulyono ngomong aja akan saya gigit, ya kan. Ternyata dia menjadikan kasus-kasus korupsi untuk menyandra orang. Apakah Bapak juga tersandra? I don't know exactly. Tapi kalau tidak tersandra, ayo kita bersama-sama berantas korupsi dan bentuklah pemerintahan bersih. Jadi pemerintahan bersih itu, Pak, pemerintahan yang tidak omon-omon, pemerintahan yang tidak disaisin, tidak dihela orang-orang yang bermasalah. Ya, bukan orang-orang yang main korup atau menteri yang pernah saya dengar ngomong, ini negara ini sudah rusak serusak-rusaknya. Kalau kita tidak ikut main, orang lain yang akan main duluan. Apa-apaan begitu. Masa cara mentalnya begitu? Harusnya kan dia bilang, negara ini sudah serusak-rusaknya, saya akan benarkan. Saya bersama rakyat akan benarkan. Begitu dong. Koruptor akan saya sikat. Nah, ini malah ikut korupsi, ya. Saya nggak apa-apa lah, Bapak marah asal Bapak benar-benar ingin memberantas korupsi. Saya tidak akan minggir, Pak, kalau urusannya berantas korupsi. Tapi kalau urusannya kong kali kong, ya udah kita mundur saja, gak ada gunanya. Ya, begitu Sobat RH sekalian, ya. Dan yang perempuan cantik tadi sudah memberikan pembelajaran kepada kita, ya, bagaimana cara memberantas korupsi yang benar. Ya, bukan juga suami katanya, bukan apa-apanya Tom Lembong.
proses Tom Lembong sebaik-baiknya. Saya juga begitu. Kalau korup tidak usah dibenarkan. Tetapi jangan Tom Lembong saja. Karena impor gula di zaman Tom Lembong itu paling sedikit. Lalu di dalam statistik tidak ada kita pernah produksi gula kita di atas konsumsi. Ya. Bahkan kecenderungan ekspor impor itu meningkat walaupun kebutuhan dalam negeri relatif stagnan. Itu apa menunjukkan? Kita nggak ngerti apa Jadi yang jelas makin terakhir tuh makin gila itu namanya impor gula. Kalau seandainya itu dianggap sebagai an entry point untuk mempermasalahkan mafia-mafia gula. Sikat mafia gula setuju. Kalau Tom Lembong bagian dari mafia gula disikat ya setuju. Tapi kalau tidak bagian ya jangan. Ya, paham ya? Oke. Tapi yang tidak bersalah ya jangan dicari-cari kesalahannya. Sepakat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbaknya cantik cerdas. Engkau cantik cerdas sungguh aku suka. Itu lagu saya itu. Iki pasti perintah Kang Mulyono untuk mencitrakan Fufu Fava. Tumben sikit kali Apa sikit kali itu nggak ngerti. Selama Prabowo masih dibayang-bayang Jokowi saya nggak percaya walaupun saya memilihnya. Ya makanya kalau omon-omon doang itu lama-lama orang nggak percaya. Bodoh wae. Saya tidak berharap Bapak bodoh wae. Bapak something different ya, for Republic, ya kan? Gitu. Kalau Bapak percaya dengan laporan para pembantu yang korup dan Bapak tahu kalau dia korup, nggak ada gunanya. Lalu laporan tersebut dianggap, saya khawatir ya, fokus Presiden Prabowo itu akan terdistrak oleh orang yang menjilat. Dia lebih suka mendengarkan orang yang menjilat ketimbang mendengarkan orang yang mengkritik dia secara direct. Pak, nanti kepuasan masyarakat terhadap Bapak sudah meningkat dan lain sebagainya. Gombal semua. Ya. Kepuasan masyarakat dan lain sebagainya bisa direkayasa sedemikian rupa. Sama seperti kepuasan terhadap Jokowi yang katanya 85,6% atau sekian persen. Di atas 80%. Rupanya pertanyaannya ada cukup puas. Nggak jelas ya. Oke. Apalagi ya. Jika mau kami ikut maka bersihkan dulu orang-orang di kalangan Anda Pak. Wow, masa iya ngajak bersih namun lokasi Anda sendiri masih kotor dan ikan kocak namanya. Itu juga kritik Pak ya, dengarkan. Demo lagi nggak ada bosan-bosannya nyari nasi bungkus. Apa ini Rizky Maulana ini ya. Jumpa lagi Pak Repli kenapa ketawa pas bilang wanita cantik? Ya kenapa nggak ketawa? Bismillah Bang Erhas, Surabaya Jatim hadir. Semoga Pak PS ini benar macan Asia yang akan memberantas korupsi sampai ke ujung dunia. Tidak diomon-omon wae ya. Apakah Jaksa Agung bisa diganti sebelum waktunya? Bisa ya. It depends on Mr. Prabowo Subianto ya mau menggantinya atau enggak ya. Why not? Ya, walaupun dia bukan anggota kabinet ya. Kemudian Prabowo ndak berani nyangkut masalah korupsi. Nah inilah ya. Mudah-mudahan tidak. Mulyono perusak segalanya. Mulyono engkau dalam segala bencana. Mulyono engkau sumber segala masalah. Walaupun tapi kami bahagia akhirnya lengser juga. lagu Aryati diplesetkan ya. Hati-hati diperalat dikorbankan Bang RH ya, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ingin negara ini baik, menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tetapi pejabat-pejabat korup pasti tidak senang dengan kita. Dan pejabat korup itu banyak di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya. Masih banyak
menteri penjilat di kabinet Prabowo moga cepat terganti oleh yang ikhlas kerja untuk bangsa. Cuma omon-omon. Kasihlah kepercayaan kepada Prabowo ya untuk mewujudkan omongannya. Apa mungkin korupsi bisa diberantas, Bung RH? Mungkin saja kalau presidennya tidak omon-omon dan punya komitmen kuat untuk memberantas korupsi dan tidak terbelenggu. Ya, memangnya berani rakyat juga yang jadi korban. Rakyat melihat ini tapi bisa apa? The power of cawe-cawe Raja Jawa. Masa sih takut sama Raja Jawa terus? Biasanya yang omong gede isinya 0,00. Mudah-mudahan tidak untuk Prabowo Subianto ya. Tukang korupsi itu pasti simpan uang tunai. Jarang yang disimpan di bank. Kalau simpan di bank ya ketahuan. Iyalah. Coba cek di mana Mulyono and the gang menyimpan uang cashnya. Sudahlah kita tahu ya. Seseorang yang tidak berkuasa tapi masih kuat pengaruhnya. Karena apa? Karena duitnya banyak. Kan begitu. Karena itu para pengikutnya masih loyal. Kalau nggak ada lagi uang, siapa yang mau ikut? Ya kan? Bersatu dalam kejahatan itu, bahasanya bahasa uang dan kekuasaan saja. Nggak ada bahasa hati nurani dan lain sebagainya. Ya, hanya orang yang tidak pernah terima suap atau menyuap yang bisa membuat program-program radikal pemberantasan korupsi. Tapi kalau pernah menerima suap, pernah menyuap,